Materi cinta kasih dalam agama Hindu sudah menjadi kata yang terpadu antara cinta dan kasih. Tentu makna kasih lebih daripada cinta. Dalam mengasihi sudah terkandung makna mencintai. Cinta adalah perasaan pada kesenangan, kesetiaan, kepuasan terhadap suatu objek. Sedangkan kasih adalah perasaan cinta yang tulus, pascarnya terhadap suatu objek. Kenapa dalam mengekspresikan sikap ini selalu digunakan gabungan kata cinta dan kasih? Pertanyaan ini menjadi menarik ketika seseorang baru sampai sebatas cinta. Lalu apa yang menjadi kebutuhan yang lebih tinggi dari cinta? Dapat dipastikan jawabannya adalah kasih. Untuk mencapai keseimbangan cinta kasih dapat diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal. Terlebih lagi, memasuki abad modern dan global dibutuhkan pemikiran secara arif dan bijaksana. Di satu sisi dituntut bersikap rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual, terutama dalam hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Jalan terbaik adalah bagaimana mensinergikan emosi spiritual dengan sikap rasional. Dalam hal ini, relevansi keseimbangan cinta kasih dengan abad modern lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memegang teguh tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Adapun yang menjadi objek dari cinta kasih itu adalah semua ciptaan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ciptaan Tuhan dapat digolongkan dalam tingkatan sesuai eksistensinya atau kemampuannya, yaitu Eka Pramana ialah makhluk hidup hanya memiliki satu aspek kemampuan berupa bayu atau tenaga atau hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. Dwi Permana ialah makhluk hidup yang memiliki dua aspek kemampuan berupa bayu dan sabda atau bicara, seperti hewan atau binatang. Tri Pramana ialah makhluk hidup yang memiliki tiga aspek kemampuan berupa bayu, sabda atau hidup atau pikiran, seperti manusia. Materi cinta kasih menurut Islam. Cinta menurut agama Islam. Cinta secara bahasa merupakan perasaan suka sekali dan senang sekali. Cinta secara istilah merupakan rasa kasih sayang yang muncul dari lubuk hati yang terdalam untuk rela berkorban tanpa mengharap imbalan apapun dan dari siapapun kecuali imbalan yang datang dan diridhoi Allah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-24, yang artinya, jika bapak-bapak atau pembesar dan nenek moyang, anak-anak, saudara-saudara atau istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, tapi kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari beri di jalannya, maka tanggunglah sampai Allah mendatangkan keputusan atau azabnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Cinta kasih menurut agama Islam juga didapat dalam ayat Al-Quran tertera pada dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Cinta adalah cinta kasih antara sesama di mana kita diajarkan untuk mencintai sesama tanpa membedakan agama, ras, latar belakang, dan saling menghargai satu sama lain. Perintah Allah yang terutama ialah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Cintalah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Materi cinta kasih dalam agama Buddha. Ajaran cinta kasih memiliki posisi yang amat penting dalam agama Buddha. Cinta kasih apabila dikembangkan dengan baik maka akan menciptakan keharmonisan di alam semesta, yaitu keharmonisan antara manusia dengan binatang, binatang dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, atau bahkan keharmonisan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Agama Buddha sendiri mengajarkan bahwa cinta kasih adalah kebutuhan dasar manusia dan bersifat universal. Dia tidak terbatas hanya untuk orang-orang tertentu, tidak memandang latar belakang seseorang, dan tidak mengharapkan timbal balik. Artinya segenap alam dan manusia hidup yang ada di dunia ini harus kita cintai. Itu adalah rasa persaudaraan, persahabatan, pengorbanan yang mendorong kemauan baik,
memandang makhluk lain sama dengan dirinya sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa dengan melaksanakan cinta kasih maka akan dapat tercipta keharmonisan. Seseorang yang mengembangkan cinta kasih berarti mempraktikkan prinsip tanpa kekerasan. Kejahatan adalah sumber adanya ketidakharmonisan. Meta adalah satu-satunya jawaban efektif bagi kekerasan dan penghancur, baik dari senjata konvensional maupun peluru nuklir. Seperti yang dialami Buddha sendiri ketika sedang bermeditasi kemudian diganggu oleh Mara. Dengan kekuatan cinta kasih, panah dan lautan api tidak bisa melukai Buddha. Materi cinta kasih dalam agama Katolik. Jenis cinta agape. Kasih agape ini telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Kristus dengan menyediakan keselamatan agar pengampunan dapat diberikan atas pemberontakan kita. Bahwa cinta atau kasih itu berasal dari Allah. Bahkan Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Cinta adalah salah satu ciri utama dari Allah. Demikian juga Allah telah menganugerahi kita dengan kapasitas atau kemampuan untuk mencintai atau mengasihi, karena kita diciptakan menurut gambarannya. Kapasitas untuk mencintai ini adalah salah satu bukti di mana kita diciptakan menurut gambar Allah. Phileo adalah soulis, yaitu jenis cinta yang terhubung melalui emosi kita. Cinta kasih seperti ini bisa kita alami oleh dua orang percaya atau bukan orang percaya. Kasih Philea ini berbeda kontras dengan kasih agape yang disampaikan melalui roh. Bukan dengan Katolik, cinta yang dimaksud adalah cinta kasih. Sumber cinta kasih adalah teladan Yesus Kristus. Tanpa cinta kasih yang dilakoni Yesus Kristus maka tak ada keselamatan. Sebab karena cintanya Yesus Kristus rela sengsara dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Tinjauan Pancasila menurut filosofi Triakara. Menurut pandangan Triakara, manusia terhubung dengan alam manusia menerima nasibnya, tetapi juga bisa memberikan arti atau makna. Triakara mengistilahkan dengan pengertian membudaya dan membudayakan. Dengan kata lain, manusia cenderung bersatu dengan membentuk komunikasi dengan sesama, dan yang menyatukan adalah cinta kasih. Benci adalah bentuk penyelewengan dari cinta kasih. Antara sila-sila dalam Pancasila, sila ketuhanan sebagai dasar semua sila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah sila tentang perkemanusiaan. Sila ini menunjukkan realitas yang dialami manusia sebagai ada bersama dengan nilai cinta kasih, menghormati, menjunjung tinggi sama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang berbicara kebangsaan menjadi spesifikasi dari perikemanusiaan. Artinya, melalui proses membangsa, kesatuan dalam hidup bernegara, dan saling membantu dan saling perkembangkan unsur-unsur yang beragam menjadi nampak. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dari permusyawaratan atau perwakilan, sejatinya merupakan bentuk dari perkemanusiaan. Melalui sila demokrasi ini, nyatalah bagaimana mengadakan kesatuan karya dengan saling menghormati dan menerima sesama sebagai pribadi dengan segala hak dan kewajibannya. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak lain merupakan isi dari perikemanusiaan itu sendiri, merupakan sila keadilan sosial. Perihal membuat, memiliki, dan menggunakan barang-barang dunia memang ditujukan sebagai syarat, alat, dan kelengkapan hidup manusia secara bersama-sama. Terima kasih.